Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada subuh kali ini akan membahas surah lanjutan di bulan-bulan sebelumnya. Jadi tiap bulan ini kita mengkaji tafsir dari berbagai kitab tafsir. Tapi kitab pokoknya adalah Sofwatut Tafasir yang disusun oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, merupakan inti dari berbagai kitab tafsir. Pada hari ini kita bahas surah Abasa. Kalau kita lihat pendahuluannya, surah Abasa ini termasuk surah yang diturunkan di kota Mekah. Dan surah ini mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan akidah dan urusan kerasulan. Surah ini bercerita tentang bukti-bukti kemahakuasaan Allah. Bukti tentang hanya Allah saja yang mampu menciptakan makhluk. Bapak jangan tertipu kalau ada tukang sihir, sulap bisa merubah sesuatu, itu tipuan semua. Al-Khaliq Allah. Pencipta itu adalah Allah. Makanya waktu Nabi Musa alaihissalam ditantang oleh Fir'aun lewat tukang sihirnya, itu tukang sihir Fir'aun kan lempar tambang. Dalam kacamata Nabi Musa ya tetap tambang, tapi dalam penglihatan Fir'aun dan bala tentaranya itu adalah ular. Ini kalau bahasa Malaysianya silep mata namanya. Mata kita disulap, mata kita diputer. Nah, ngelihat yang dilempar itu adalah tambang, bukan ular beneran. Nabi Musa akhirnya dilemparin tongkatnya. Dan tongkat kayu jadi ular beneran. Nah, ini nggak bisa dipercaya oleh tukang sihirnya Firaun. Oh, beneran ular ini. Makanya kan akhirnya ular makan kue tambang, jadi kan gitu kan. Dalam penglihatan Nabi Musa itu bukan tongkat, ular. Ini mukjizat namanya. Makanya akhirnya kan tukang sihirnya Firaun menyatakan masuk ke agama Musa alaihissalam. Kenapa? Kalah gitu. Ya, kalau sihir, sulap atau yang sejenisnya itu cuma mengelabui mata orang. Katanya David Copperfield itu juga bohong gitu. Semuanya trik. Ya sering dibongkar kan di TV itu bagaimana akhirnya ketahuan semua gitu. Ya. Nah, itu balik lagi, jadi surah ini menceritakan tentang cuma Allah yang mampu menciptakan makhluk. Apalagi manusia. Ya kalau tukang sulap bisa bikin duit, berhenti dia main sulap. Capek. Bener gak? Ntar bininya minta duit, diambil aja daun. Nih duit, gitu. Gak bisa kan? Gak bisa. Dia main sulap kenapa? Nyari duit, gitu. Semuanya karena mengada-ngada gitu. Wan nabati wa tu'ami, juga bercerita tentang berbagai macam tumbuhan dan makanan manusia. Intinya kita ini disuruh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha al haditsu anil qiyamah wa ahwaliha. Juga surah ini menceritakan tentang kiamat dan huru-haranya. Wa syiddati dzalikal yaumil 'ashib, dan sebegitu hebatnya kejadian hari kiamat.
Gak sanggup dah kita bayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Nah sekarang kita masuk dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih dan Maha Penyayang khusus lil mukminin. Begitu kalau guru saya ngartikan bismillah begitu. Kyai Haji Abdurrahman Nawawi almarhum. Karena Rahman itu sifatullah fi dunia, Ar-Rahim sifatullah fil akhirah. Kalau Rahman itu sifat Allah di dunia, artinya Allah mengasihi siapapun tanpa melihat orangnya. Mau kafir, mau mukmin, mau yang maksiat, mau yang taat, semua Allah kasih rahmatnya di dunia. Percaya nggak? Contoh lah orang Islam yang lebaran, yang kaya siapa? Paham nggak? Semua kebagian. Itu namanya Allah Rahman namanya. Makanya Rahman ablagu minar rahim. Rahman itu lebih hebat daripada kalimat rahim dari segi bentuk kalimatnya. Kemudian Ar-Rahim itu sifatullah fil akhirah. Sifat Allah di akhirat. Jadi Allah Maha Pengasih tanpa pilih kasih, siapapun dikasih. Dan Maha Penyayang khusus lil mukminin. Makanya kalau ada orang yang tidak taat kepada Allah kaya, jangan cemburu. Makin baik dia di dunia, makin makmur dia di dunia. Ada orang dagang, tapi harganya di bawah standar yang ada, sehingga orang banyak beli. Itu orang baik. Walaupun dia bukan beragama Islam, ntar Allah balas kebaikannya dia di dunia itu. Makin banyak yang beli ntar. Nah, ini kan jadi pemikiran kita semua. Paham ya Pak? Nah, itu. Jadi jangan cemburu kalau ada orang maksiat, makmur. Ada orang gak punya sholat, gak pernah ngaji, gak pernah puasa, kaya. Tapi hati-hati. Itu boleh jadi bukan Allah berikan nikmat, istidraj namanya tuh. Allah sedang ulur dia. Tak lagi anak-anak maksiat, nyawanya dicabut, gak sempat tobat. Itu yang kita khawatir. Tapi kebaikan orang di dunia Allah balas. Karena Allah bersifat Rahman. Dia dapat Rahmannya Allah di dunia, tapi gak dapat Rahimnya Allah di akhirat. Orang yang tidak beriman, orang yang maksiat di dunia dapat Rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, tapi di akhirat enggak. Jadi dibalas di dunia itu, di akhirat enggak. Ini makanya Ar-Rahim diartikan Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih tanpa pilih kasih, dan Maha Penyayang khusus lil mukminin. Jadi orang kafir berbuat baik, Allah lipat gandakan lagi dia di dunia. Jangan cemburu. Jadi kalau ada orang melihat maksiat, hidupnya makmur, biarin aja udah, kita nggak usah cemburu. Entar lo kebejek di akhirat begitu. Paham dah? Semua ada jalurnya nanti. Lah gue bejek lu entar lo gitu. Ini yang kadang-kadang manusia nggak berpikir. Jangan dikira Tuhan bahagiakan dia itu bahagia sebetulnya. Padahal Allah ingin mengisyaratkan dia biar lupa sekalian sama akhirat. Jangan aneh. Kalau ada orang maksiat, sholat kagak, puasa kagak, apalagi haji, hidupnya makmur, jangan aneh. Boleh jadi Tuhan sedang ngulur dia tuh. Tak lagi anak-anak maksiat, datang malaikat Arzoil, kagak sempat taubat, nggak sempat apa. Nah itu yang dikhawatirkan. Ya, dibilangin siapa yang nggak sholat, jangan enak-enakan begitu. Abasa wa tawalla. Abasa. Langsung aja kita tafsir dah ya. Sababun nuzul. Sebab ayat ini turun. Jadi gini Pak. Kalau dalam tafsir ada yang dikenal dengan sabab turunnya ayat. Kalau dalam hadits namanya
asbabul wurud. Sebab-sebab hadis ini diperkatakan. Nah, kalau dalam tafsir namanya sebab-sebab ayat ini turun. Ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana masgulan ma'a sonadi di Quraisyin yad'uhum ilal Islam. Ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk bersama sekelompok orang Quraisy. Sibuk ngapain? Ngajak mereka untuk memeluk Islam. Jadi Nabi kedatangan para pemuka Quraisy ke Madinah. Sehingga Nabi pengen banget mereka itu masuk Islam. Dengan harapan kalau para pemimpinnya masuk Islam, nanti bisa ngajak pengikutnya, begitu. Wa kana yatma'u fi islamihim. Nabi begitu ambisi, begitu semangat mengislamkan mereka. Roja'a ayuslima atba'uhum. Nabi berharap para pengikutnya masuk Islam. Fabainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustagilun min wujuh Quraisyin ja'a ilaihi Abdullah ibnu Ummi Maktum wa huwa a'ma. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan para pemuka Quraisy yang ada di sisinya, tiba-tiba datang sahabat Nabi yang buta, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Faqala ya Rasulullah. Nah, tiba-tiba sahabatnya yang buta itu berkata, ya Rasulullah, alimni, ajarkan aku mimma allamakallah, dari apa yang Allah ajarkan kepadamu. Jadi ini orang intinya kepengen ngaji, kepengen belajar sama Nabi. Cuma dia nggak tahu kalau Nabi lagi sibuk ngurusin para pemuka Quraisy. Wa karrara dzalika. Kemudian tuh orang yang buta ngulang-ngulang, ya Rasulullah, ajarkan saya begitu, sebagaimana Allah ajarkan kepada kamu. Wa huwa la ya'lamu anna rasula masgulun mahaulail musyrikin. Sementara itu orang buta nggak tahu kalau Nabi lagi sibuk bersama orang-orang musyrik yang Nabi harap dia masuk Islam. Ya namanya juga buta, ya punya kelemahan lah orang buta itu. Akhirnya apa? Pakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat'ahu li kalami. Maka Nabi nggak suka kalau Abdullah ibnu Ummi Maktum memotong ucapannya. Dia lagi enak nih ngomong, tiba-tiba Abdullah ibnu Maktum ya motong pembicaraannya gitu. Nabi nggak suka di situ. Wa abasa, dan Nabi bermuram mukanya. Kalau bahasa kitanya apa? Cemberut. Ya, kalau bahasa Depoknya cemberut. Ya. Wa a'radu anhu, dan bahkan Nabi berpaling. Kalau bahasa Betawinya nggak diopenin. Nah, paham ya, sama ya? Orang diopenin gitu, nggak diaru-aru. Wa aradu anhu, dan Nabi berpaling, nggak ngopenin, nggak peduli. Wa qala fi nafsi, bahkan Nabi berkata dalam hatinya begini, yaqul haula, boleh jadi nanti mereka nih orang-orang musyrik yang sedang Nabi harap keislamannya berkata begini, innama atba'uhu al-umyanu was-sapalatu wal abidu. Boleh jadi Nabi itu pengikutnya adalah orang-orang buta, orang-orang rendahan, kaum jelata, dan para budak. Padahal nggak seperti itu. Jadi Nabi lagi sibuk berdakwah kepada para pemuka Quraisy. Datang Abdullah ibnu Maktum, nanya
persoalan, nanya fikih lah gitu. Tapi yang buta tadi nggak tahu kalau Nabi lagi dakwah. Gitu ceritanya tuh. Akhirnya fa'abasa wajhuhu wa aqbala 'alal qaumi yukallimuhum. Nabi mukanya muram. Apa tadi? Cemberut. Apalagi? Ora ada orang. Mukanya cemberut. Dia Nabi tetap menghadapi kaum kafir Quraisy, para pemukanya. Nabi tetap yukallimuhum, bicara kepada mereka. Artinya Nabi nggak pedulikan Abdullah bin Maktum, dan Nabi tetap berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang Nabi kepengen banget mereka masuk Islam. Padahal enggak tuh. Padahal jadi Nabi salah duga, wajar, manusiawi, ya. Tapi ini sebenarnya ayat ini menunjukkan akhlak Nabi sebenarnya. Orang kalau nggak baca tafsir, begitu lihat terjemah, Nabi bermuram durja, Nabi bermuka masam, Nabi cemberut. Tuh Nabi aja cemberut. Jadi wajar dong kalau gue jadi suami cemberut sama lu. Begitu ngomongnya. Lihat di Al-Quran, pakai dalil lagi. Sama bininya gitu juga. Jadi maafnya gue cemburu hari ini nih. Ya, ini di Al-Quran ada. Nabi aja cemberut. Ini orang ngajinya pakai terjemah, udah gitu dibawa pun media lagi. Ngaji Al-Quran nggak pakai guru begitu tuh. Padahal nih ayat sedang membuktikan ketinggian akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tar ada di sini, ya. Itu bahayanya ngaji terjemah begitu, Pak. Sendirian lagi nggak pakai guru. Gurunya Google. Al-Fatihah Syekh Google. Ditawasul ke gurunya Syekh Google. Itu banyaknya kekacauan tuh begitu. Ya nggak cukup. Tafsir aja banyak banget. Ribuan tafsir, Pak. Masya Allah. Nah itu, jadi jangan salah duga bahwa ayat ini menceritakan sisi kelemahan akhlak Nabi, bukan. Justru malah nanti hasilnya sedang membicarakan ketinggian akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, Nabi bermuram mukanya, wa tawalla, dan berpaling. An ja'ahul a'ma, ketika ada orang buta datang kepadanya. Ini kalau kita baca tafsir ini ya, Muhammad Mutalawi Syarawi, ketika Nabi bermuram durja, ketika Nabi mulutnya masam, itu bukan disengaja. Beda tuh. Ya, dibilang begini katanya ini. Wal ubusu wa taktibul wajhi wa taktibul wajhi laisat amaliyatan akliyatan. Cemburut di sini bukan merupakan perbuatan yang rasional, perbuatan yang masuk akal, tidak. Bal hiya amaliyatun goriziyah, tapi ini alami. Makanya nggak ada istilah begini, pala yastati'u ahadun ayakula, maka seorang tidak akan pernah sanggup mengatakan sauqattibu wajhi wa a'basu indama yati pulan. Nanti gue bakal cemburut muka gue. Enggak. Itu namanya direncanain. Ntar nih kalau sepulan datang apa? Gue cemberut ini. Enggak. Itu refleks Nabi. Refleks itu kan bukan akhlak yang tercela. Spontan. Nah itu harus dipahami. Kenapa Nabi begitu? Ini yang tadi bilang akhlak Nabi. Nabi salah duga, dia kepengen mengislamkan pemuka Quraisy dengan harapan nanti para pengikutnya masuk Islam.
Jadi Nabi memilih yang lebih utama daripada yang ini. Nah itu dalam pikiran Nabi. Mohon maaf, saya harus memilih yang lebih hebat daripada kamu. Itu dalam dugaan Nabi. Artinya menunjukkan kesemangatan Nabi dalam berdakwah. Situ. Jangan jadi dalil nih ayat. Ntar kalau ada suami cemburut, tuh baca tuh. Dalam Al-Quran surah Ambasa. Nabi aja cemburut. Ya apalagi gue. Bukan Nabi. Apa? Nabi Jilu. Ada Nabi, ada Nabi Jilu. Nabi aja cemburut. Kata kita, ini orang apa? Baca Al-Qurannya di bawah mede gitu, sendirian, nggak pakai guru. Jadi ini menunjukkan kesemangatan Nabi dalam berdakwah dan menunjukkan keikhlasan Nabi dalam berdakwah. Paham dah ya? Nah itu baru sekelum itu. Jadi ubus di sini, cemburut di sini, sifatnya refleks. Apa tadi? Spontan, nggak diniatin nggak, gitu. Emang ada orang kalau cemburut pakai niat? Ayo ada nggak orang kalau cemburut pakai niat? Kan kita spontan kan? Maka itu nggak dianggap sebagai akhlak manusiawi namanya. Iya. Tapi Nabi kayak gitu aja ditegur. Nah, luar biasa. Hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Ada Pak perbuatan yang kalau dinisbahkan kepada orang hebat itu jadi besar. Tapi kalau dinisbahkan kepada orang awam itu kecil. Biasa aja. Contoh yang gampang nih, maaf dah. Ada ustadz main gaple di pinggir jalan walaupun nggak pakai duit. Kira-kira pandangan Bapak bagaimana? Imam lagi imam, khotib lagi, main remi, nggak pakai duit, nggak. Sekarang pandangan bapak-bapak kira-kira bagaimana? Tapi kalau jamaahnya umpama main gaple di pinggir jalan, nggak pakai duit, kita anggap biasa aja. Nah itulah dalam bab hasanatul abror, sayyatul muqarrabin. Kebaikannya orang-orang yang baik itu kejelekannya orang-orang yang dekat pada Allah. Jadi kalau ada orang awam berbuat cakep, itulah kejelekannya para wali. Kalau para wali berbuat cakep, itulah kejelekannya para nabi. Begitu ngukurnya. Paham nggak? Iya. Jadi kita langsung nabi mukanya asem. Iya kalau dinisbahkan kepada diri Nabi. Kan beda asemnya Nabi sama asemnya kita. Benar nggak? Mungkin kita asem bandingkan dengan asemnya Nabi. Pasti umatnya bertanya-tanya. Tapi kalau orang awam mukanya asem biasa aja. Ah lu memang biasa, aku juga tahu. Muka lo asem gitu kan. Paham Pak ya? Ini namanya dalam istilah tasawuf mimbabi hasanatil abror wa sayyatil muqarrabin, atau hasanatul abror sayyatul muqarrabin. Kalau saya gambarkan ginilah, kecakapannya kita dalam ibadah itulah kejelekannya para wali. Kalau para wali berbuat hebat, cakep, itulah kejelekannya para nabi. Coba bayangkan. Kalau para nabi seluruhnya berbuat baik, itulah kejelekannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak keukur Pak, Nabi kita kayak apa akhlaknya itu. Gih Pak, ntar pulang jangan jadi dalilnya. Kenapa lu cemburut mulu? Tuh ayatnya. Muslim PA yang begini nih. Ya, saya kenal orang Betawi Pak, jadi pakai bahasa Betawi kadang-kadang. Selalu nggak apa-apa ya, biar nggak ngantuk gitu. Ini keren kalau kita baca kitab ini. Deh, terusin. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Apa mananya? Ai kallaha wajhuhu wa qad tabahu wa aradu anu karihan li an ja'ahul a'ma yas'alu an umuri dinihi. Nabi mukanya muram dan mengerutkan wajahnya dan berpaling dari orang buta itu karena gak suka
ketika orang buta datang bertanya tentang perkara-perkara agama. Nggak tahu yang mau ditanya apa sama Abdullah bin Maktum. Yang jelas Nabi bukan nggak mau jawab, Nabi lagi sibuk. Nah, ini akhlak juga kita. Kalau ada orang lagi bicara sama orang, biar diselesai dulu, jangan dipotong begitu. Makanya perdebatan itu nggak bagus tuh. Belum selesai udah debat lagi, paham nggak? Akhlaknya nggak bagus tuh. Jangan ditiru. Ntar kita nih rapat RW begitu kayak di TV. Rapat RT begitu, rapat pengurus masjid begitu, nggak boleh. Dengerin dulu apa maunya dia. Udah beres, baru kita ngomong. Tapi kasih waktu, paham dah? Ya, 2 menit buat bapak. Nah, jadi ada gantian begitu. Ini akhlak juga dalam bicara. Jangan motong omongan orang kalau belum selesai bicaranya. Orang punya hajat, dengerin hajatnya apa. Ntar baru kita tanggapi. Begitu, orang baru ngomong udah dibalas. Gue pengen nih, maaf gue gak punya duit. Ya baru pengen. Tahu pengen apa? Udah dijawab apa? Gue gak punya duit. Ini kacau nih orang nih begini. Dengerin dulu apa hajatnya, baru ngomong ntar gitu. Ini akhlak namanya. Nah, itu kan akhlak Nabi bagus kan. Sama juga ngajarin kepada Abdul bin Maktum, jangan kau potong omonganku, aku lagi penting nih, lagi berhadapan dengan pemuka Quraisy, aku pengen mereka masuk Islam. Kan hebat tuh. Cuman kayak gitu aja Nabi ditegur. Coba, jadi akhlaknya makin tinggi Nabi tuh. Kalau kita tegur nggak? Siapa yang negur kita kalau begitu? Nggak ada, makanya akhlak kita nggak naik-naik begitu. Kalau Nabi sedikit aja ditegur, sedikit ditegur, makin tinggi akhlaknya sampai diabadikan karena hulukuhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran, begitu. Udah nggak ada duanya deh. Wajar kalau beliau dapat julukan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliau itu adalah pemimpinnya para nabi, penghulunya para nabi, terutama masalah akhlaknya. Luar biasa Nabi itu. Terus, nah ini lagi, dari mana letak akhlak bagusnya Nabi dalam ayat ini? Wa innama ata bidomiril ghaibah abasa wa tawalla talattupan bihi sallallahu alaihi wasallam wa ijlalan lahu. 5 fil musyafahati bital khitabi ma la yakhfa minasyiddati wa su'bah. Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat ini dengan kalimat abasa wa tawalla. Dia bermuram mukanya dan berpaling. Kenapa ngomongnya pakai dia? Enggak begini, abasta wa tawallaita, kau bermuram dan kau berpaling. Kenapa kaunya enggak? Tapi dibikin orang ketiga, namanya domir goib. Jadi kalau kita belajar isim domir, kan ada mutakalim, ada muhatab, ada goib. Sama, grammar bahasa Inggris itu juga. Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi Allah membahasakannya dia. Dia bermuram mukanya dan berpaling. Enggak begini, kau bermuram dan berpaling. Bukan begitu bahasanya. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu talattupan bihi sallallahu alaihi wasallam. Allah rahmah. Allah ramah. Allah itu sayang kepada nabi kita. Enggak mau nyebut namanya enggak. Kalau kira-kira dianggap kurang pantas, kan hebat. Ya Allah aja hormati Nabi, masa kita enggak? Maulid bid'ah, lu juga bid'ah di zaman Nabi enggak ada, gituin. Paham enggak? Emang mungkinnya ada zaman Nabi. Nah kita kan maulid ngapain tujuannya? Memuliakan, lihat akhlaknya Allah. Allah sayang sama Nabi kita sampai enggak mau nyebut kamu, tapi nyebutnya dia. Walaupun dianya adalah Nabi kita. Wa ijlalan lahu, dan Allah memuliakan Nabi kita dengan tidak mengatakan abasta wa tawallaita, kau bermuram dan kau berpaling. Kalimat kaunya enggak disebut. Jadi ini menunjukkan ayat betapa Allah perhatian kepada Nabi kita, betapa Allah menghormati Nabi kita. Nah kalau Allah aja menghormati, masa kita enggak selaku hambanya? Kan begitu nyindir kita. Jadi ini ayat
Bukan lagi-lagi dipakai dalil. Kalau kita cemburut nih ayatnya. Oh Nabi aja cemburut, masa gua nggak boleh? Ngaji jadi mana tadi? Ngaji jadi mana? Di Bogor Mede tuh orang ngajinya. Ngaji terjemah sendirian. 5 fil musafahati bitail khitab ma la yakhfa minasyiddah wa subah. Karena kita bicara langsung dengan domir khitab dengan ta abasta wa tawallaita itu mengandung sesuatu yang parah dan sulit. Artinya Allah menghormati Nabi kita, nggak mau menyakiti Nabi kita, minasyiddah, hal-hal yang dianggap parah, wasubah dan sulit. Kan luar biasa nih. Jadi intinya ginilah, Allah tidak menyebut kamu dalam kalimat itu semata-mata Allah ingin memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Ada yang dianggap kurang pantas. Sama apa? Allah juga begitu ngajarin kita. Jadi belajar akhlak dari kalimat dari Al-Quran cakep. Contoh begini. Maaf ya, ini masjid. Bangkai hukumnya apa? Haram. Maaf. Babi hukumnya apa? Haram. Darah hukumnya apa? Haram. Tapi Allah membahasakannya hurrimat alaikumul maitatu wadam walamul hinzir. Diharamkan atas kalian bangkai. Yang mengharamkan siapa? Yang mengharamkan bangkai siapa? Allah. Kemudian diharamkan atas kalian darah dan daging babi. Siapa yang mengharamkan itu? Talik kalimat Allahnya nggak disebut. Asal kalimatnya haramallahu, kan gitu. Al-maitata wadama walamal hinzir. Itu kalau kita kembali ke nahunya. Allah haramkan bangkai, darah dan daging babi. Bangkai, darah, daging babi sesuatu yang tidak layak bersandar dengan nama Allah. Makanya disembunyikan Allahnya. Itu di Al-Quran tuh akhlaknya banyak. Paham enggak? Itu luar biasa. Contoh lagi, menyebut lemah itu nggak bagus. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan manusia jadi lemah? Hakikatnya siapa? Allah. Tapi dalam Al-Quran redaksi Allahnya nggak ada. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah, sesuatu yang nggak pantas bersanding dengan nama Allah. Maka dibikin kalimat pasif, majhul jadinya. Allah jadikan manusia lemah, tapi kalimat Allahnya di situ nggak ada. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Hakikatnya siapa yang bikin lemah? Kan Allah. Tuh, Al-Quran aja ngajarin kita akhlak. Ini mulut keluar kebun binatang. Ya ampun, kayak apa coba, malu-maluin Nabi yang begitu. Udah gitu yang dihantem apa? Kiai pribumi lagi. Ngamuk sekarang udah nggak bisa dibendung. Udah nggak bisa dibendung, udah nggak bisa. Ngerti nggak? Lihat YouTube saya tuh. Tapi sekali lagi saya nggak bicara nasab, nggak, bicara moral, akhlak. Itu tahan mulut nih. Apa baik keluar dari mulut kebun binatang? Ya kesinggung loh kita lah. Paham nggak? Deh, terus. Jadi kenapa Allah tidak nyebut kamu? Itu semata-mata ingin memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Wal ismul ama Abdullah ibnu Umi Maktum. Nama orang buta itu namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Wa kana ba'da nuzuli ayatil aitabi idza ja'ahu yaqulu lahu. Dan setelah turunnya ayat-ayat celaan ini, kerap kali Abdullah ibnu Umi Maktum datang kepada Nabi. Nabi selalu berkata begini, marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang orang yang dengan gara-gara dia saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak marah Nabi. Bahkan apa yang terjadi? Wa yabsutu ridahu. Saban Abdullah ibnu Umi Maktum datang, digelar sorbannya. Tuh. Ini gara-gara lu nih, akhlakmu jadi bagus. Begitu. Coba kita dihina orang. Hah? Lempar sejadah enggak? Yang ada apaan?
batu bata melayang. Paham dah? Gara-gara ente akhlak aneh makin cakep. Tuh kan, lagi-lagi jadi ayat ini menunjukkan tentang kehebatan akhlak Nabi. Beda dengan kita. Coba ada orang dikritik, kira-kira ada nggak orang yang nggak nerima kritik kita? Hah? Biasanya disuguhin air, besok datang disuguhin apa ya? Itu kan beda akhlak itu sama Nabi. Nabi dicela oleh Allah gara-gara Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum, malah digelarin sorban. Wa yabsutu lahu ridaahu. Nabi gelar sorbannya tuh. Kan cakep banget ini. Ngerti nggak? Nah itu. Marhaban lagi kan luar biasa. Kalau kita marhaban kapan? Maulidan doang. Apa pokoknya gini lah. Kerap kali Abdullah ibnu Ummi Maktum datang, Nabi selalu ngomong, yakulu pakai fil mudhari itu. Selalu Nabi ngomong marhaban. Kan luar biasa. Jadi gitu kalau kita marhabanan mulu ya wajar gitu ya. Enggak sekali kita marhabanan. Girang Nabi itu girang. Nih saya ulangi kalimatnya nih. Biar bisa digaris bawahi. Marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang orang yang dengan sebab dia Allah cela aku. Oh, hebat ini. Dah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka wa ma yu'alimuka wa yukhbiruka ya Muhammadu la'alla hadzal a'ma alladhi abasta fi wajhihi yatatahharu min dunubihi bima yatalaqahu anka min ilmi wal ma'rifah. Ada enggak yang ngasih tahu kamu, yang memberitahu kamu ya Muhammad? Allahumma shalli alaihi. Barangkali orang buta ini yang kau bermuram mukamu kepengen mensucikan dirinya dari dosa dengan apa yang kau terima, dengan apa yang dia terima. Ya talako tuh ngaji ya. Pakai salah tuh ada satu ormas ngomongnya liko tuh ketemu. Kalau ketemu ngapain? Gerumpi ngaji, bukan talaki. Tahu nggak talaki? Kalau talaki ngaji namanya. Kayak Nabi talaki dengan Jibril. Kalau Ramadan ya Nabi tadarus. Nabi baca, Jibril dengar. Jibril baca, Nabi dengar. Itu namanya talaki namanya. Ini bapak talaki namanya nih, ngaji langsung sama guru. Paham nggak? Bukan liko. Kalau liko apa? Ngerumpi. Kumpul. Kalau udah ngumpul ngapain? Iya. Maaf nih saya kritik nih. Ada partai, ada ormas. Anda ngomong depan orangnya bukan di belakang. Bahasa ente jangan liko, talaki, ngaji. Begitu. Barangkali orang buta ya kepengen ngaji sama kamu tentang ilmu, tentang ma'rifah, begitu. Ya. Tuh robah tuh, yang ngomong liko-liko robah. Gua nggak tahu udah partai apa itu. Nah, pada ketawa. Ya saya ulangi nih. Wa ma yu'alimuka wa yukhbiruka ya Muhammadu. Tahukah kamu ya Muhammad? La'alla hadzal a'ma, barangkali orang buta ini alladzi abasta fi wajhi, di mana kau bermuram durja, yatatahharu min dunubi, ingin mensucikan dirinya dari dosa, bima yatalaqahu anka min ilmi wal ma'rifah, sebab dia ngaji ya ilmu dan ma'rifah gitu. Mungkin dia nanya punya persoalan batin, dia kepengen membersihkan dirinya dengan apa yang dia terima dari kamu gitu. Tapi Nabi kan bukan nggak peduli, Nabi lagi sibuk ngurusin. Terus au yazakkaru fatan pahu dzikra, atau dia akan ternasehati, di mana nasihat itu akan manfaat buat dirinya. Dia pengen minta nasihat. Tapi lagi-lagi Nabi nyari yang lebih sulit dakwah. Nabi pengen nyari yang lebih keren daripada ini. Itu iktiqad Nabi atau istihad Nabi. Nah, istihadnya ditegur oleh Allah. Kenapa? Sebab Allah tahu nih orang nggak akan beriman. Nah itu, ngerti dah? Nabi kan nggak tahu.
Karena dia bukan Tuhan Nabi. Ada hal-hal yang memang nggak sampai juga ke Nabi. Padahal Ummi Maktum ini pengen ngaji. Sementara Nabi dakwah kepada para pemuka Quraisy yang sebenarnya mereka nggak masuk Islam ujungnya. Makanya Allah tegur tuh. Kenapa kamu bermuram durja? Gitu. Kenapa kamu masam? Ya. Au yadzakkaru fatanfahu dzikra, atau dia akan mendapat nasihat di mana nasihat itu manfaat buat dirinya. Au ayat ta'idzu bima yasma'u fatanfahu mau'izatuka, atau dia akan ternasihati lantaran apa yang didengar dari nasihatmu itu. Bima yasma'u, dengan apa yang ia dengar, fatanfahu mau'izatuka, dan nasihatmu akan manfaat kepada dirinya. Terus amma man istagna anillahi wa anil iman bima lahu minat tarwati wal mal. Adapun orang yang merasa cukup dari Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Adapun orang yang gak mau beriman kepada Allah dan Rasul, merasa cukup dirinya. Adapun orang yang gak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Allah tahu nih pemuka Quraisy ini gak akan masuk Islam. Orangnya kayak gini malah kamu ladenin. No, yang lagi mau minta ilmu ladenin begitu. Paham gak? Karena Tuhan tahu, kalau Nabi kan enggak. Ngerti dah? Saya ulangi. Amma man istagna, adapun orang yang merasa cukup. Amma man istagna anillahi wa anil iman, adapun orang yang merasa cukup dari Allah dan Rasulnya, artinya dia nggak mau beriman. Bima lahu minat tarwah, karena merasa punya harta wal mal, merasa punya tarwah. Bima lahu minat tarwah, merasa kaya dan merasa punya harta. Tuh orang kalau udah kaya, harta biasa sombong. Naudzubillahi min dzalik. Makanya tuh ada santunan yatim biar kita nggak sombong, begitu. Ada zakat biar kita nggak sombong. Emang harta dari mana? Kalau bukan dari Allah hakikatnya, begitu. Jadi lunak tuh. Orang kalau mau hatinya lunak, sering-sering ngasih duit sama anak yatim. Ya, ini kita punya hati keras nih. Susah banget diajak baik. Sering-sering kalau anak yatim kasih duit. Ntar hati lunak tuh. Amin. Ya. Ini kalau kita punya hati keras banget diajak kebaikan gak mau, sering-sering itu ngasih infak kepada anak yatim. Gitu. Atau kepada orang-orang miskin. Ntar hati kita dibikin lunak. Itu jalan terbaik, ngelunakin hati kita itu. Itu kata guru-guru saya begitu. Walaupun saya nggak dapat kitabnya, nasihat guru walaupun nggak dapat kitab manfaat. Terus dikit lagi ya. Fa'antalahu tasodda, adapun orang yang tidak beriman, maka kau tasodda. Fa'anta tata'arradu lahu wa tusghi likalami. Kau begitu perhatian dan memperhatikan omongannya. Orang yang pengen ngaji kamu gak hiraukan. Sementara orang yang gak beriman malah kamu penuh perhatian dan memperhatikan omongannya. Gitu. Watahtamu bitablighihi da'wataka, dan merasa penting kau sampaikan dakwahmu kepada mereka. Watahtamu, dan kau merasa penting untuk menyampaikan dakwahmu kepada dia. Enggak. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Nah, kata Allah, ai wala harja 'alaika alla yatatahhara min danasil kufri wal ihsan. Padahal enggak ada dosa andaikan orang yang kau ajak itu tetap aja kufur, tetap aja belepotan dosa, tetap aja belepotan kekufuran. Enggak. Paham dah? Bapak-bapak sekalian, contoh nih, ada seorang dai ngajak umat masih nggak mau juga, nggak dosa kita, karena tugas kita apa? Dakwah, bukan maksa, begitu. Contoh ada orang nggak sholat, kita ajak nih sholat, kalau dia nggak mau jangan dipaksa, biarin aja, doain biar dapat hidayah, jangan dibagel pakai dolken begitu. Tahu dolken nggak? Ada kiai nggak lihat? Paham dolken mbak? Nggak boleh galak, kecuali tarbiyah buat anak nggak apa-apa ya. Itu pun kalau dalam hadis Nabi boleh mukul anak yang umur 10 tahun belum sholat. Ulama menafsirkan dorban ghairu mubarrih,
pukulan yang tidak membahayakan. Nih guru saya ngajarin, ambil kaki, tampar kaki. Ini refleksi nih. Sakit membawa nikmat. Jangan pala Pak, ntar bego tuh anak. Bandel kepak 3 kali bego tuh anak. Tanya 1 tambah 1 berapa? 17. Lo yang salah. Hilang. Paham nggak? Pernah anak saya itu abangnya ini sekarang di Mesir. Insya Allah hari Oktober pulang. Udah selesai kuliahnya S1. Gergetan saya. Pernah. Umur kelas Umur SD kelas 6 lah. Saya bangunin subuh susah banget. Saya ambil aja. Saya gampar sekencangnya itu kaki. Tapi sakit membawa nikmat. Anak malah bikin sehat. Sama kuping. Makanya kalau masyayikh itu, terutama guru-guru toreko, kalau ketemu muridnya dijewer, bukan bandel Pak. Wah, nih Ustadz bandel nih dijewer. Enggak. Sayang namanya kayak Nabi kadang-kadang ngejewer siapa? Sahabatnya. Ini refleksi ada 72 saraf di sini nih. Makanya guru kalau ngejewer tuh anak jadi pinter. Bukan cabang ditarik, ini sarafnya ke mata. Entah tuh anak matanya apa. Makanya saya pernah ribut dulu di Awabin tuh. Ya, ada guru galak banget. Ini kalau marah cabang ditarik. Ya Allah ya Rabbi. Jewer aja jewer. Yang kenceng. Ini beliau juga pernah ngajar di Awabin. Saya juga pernah ngajar di Awabin. Ada itu seorang guru kalau marah cabang ditarik. Saya marah. Dia jangan begitu ente. Mendingan jewer. Makin kenceng makin pinter. Begitu. Ini kan banyak guru nih. Ya, makin kenyang makin biarin dia nangis gak apa-apa, ntar makin cakap otaknya nih gitu. Makanya sekarang kan ada refleksi yang diurut apaan? Kuping. Baru tahu kan orang sekarang. Oh, Nabi udah ajarkan 14 abad yang lalu, 15 abad yang lalu Nabi ajarin tuh tentang refleksi kuping gitu. Cuman kita nggak sadar. Paham nggak? Nah, itu yang ngamalkan tuh guru-guru torekoh tuh. Kayak Mbah Lim guru saya tuh kalau ketemu muridnya jewer gitu. Kalau bapak ngeliat Ustadz itu bandel kali ya, bandel. Emang begitu, sayang. Dah, paham ya? Jadi jangan mukul muka, nggak boleh. Apaan yang dipukul? Kaki. Tapaknya maksudnya, bukan ini tapaknya. Pukul aja kencang. Kalau anak bandel, ya, insya Allah ntar dia jadi bener. Terus. Wala harja alaika alla yatatahhara min danasil kufri wal islam. Padahal enggak ada dosa atas kamu andaikan dia tidak juga mensucikan dirinya dari kotoran kufur dan maksiat. Enggak ada. Kalau orang kita ajak enggak mau, kita enggak dosa. Ya parah dong kalau gitu. Kalau dai paham enggak ngajak orang harus terajak. Ya bahaya. Gue punya kagak dakwah dah kalau gitu. Saban orang gue ajak nggak mau gue dosa. Enggak. Tugas ustadz nyampein aja. Gitu. Walasta bimutolibin bihidayati. Kau tidak dituntut untuk memberikan hidayah kepadanya, enggak. Karena hidayah milik Allah. Kenapa? Inna ma'alikal balag. Tugas kamu hanya menyampaikan saja. Enggak boleh maksa. Bahkan di zaman Nabi pernah ada orang. Ya Rasulullah, saya udah masuk Islam, anak saya belum. Apa boleh saya bunuh? Begitu ngomongnya. Turun ayat Al-Quran. Apa? La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Ya, begitu. Jadi tugas para kiai, ustadz apa? Menyampaikan saja. Dan nggak dosa. Kalau ada zamannya diajak agak mau. Begitu. Kasihan waktu ustadz, sabar ngajar, bawa dosa. Sabar ngajar, gara-gara apa? Umatnya pada PA begitu. Kasihan Ustadz. Enggak, Nabi enggak dosa Nabi. Kalaupun orang itu enggak beriman, kamu enggak dosa. Karena itu bukan tugas kamu. Hidayah milik aku kata Allah. Wa fihi mazidu tanfirinau sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini menunjukkan Nabi ya diajarkan untuk menolak an musahabatihim, bergaul kepada orang-orang yang pora-pora masuk Islam, yang kagak mau memeluk Islam. Nah, di sini ada ayat tegur oleh Allah. Udah yang kayak gitu jangan lu temenin lagi. Nah, bahaya ntar.
bukan malah terajak, malah jadi spionase, nyari kelemahan Islam. Makanya Bapak walaupun punya temen orang luar Islam, ngomong yang apa, yang biasa aja, jangan pernah ngomong tentang Islam sama orang itu. Bahaya Pak, nggak boleh. Ini saya yakin di antara kita ada yang temennya bukan non Islam. Udah bicara datar aja. Saya hampir tiap lebaran Pak, tokoh-tokoh agama datang ke Atibian. Dari mulai Hindu, Buddha, Yahudi dong belum ada, Kristen, Katolik. Saya ngomong kebangsaan aja. Nggak pernah ngomong umat saya, enggak. Walaupun saya tahu umat saya kayak apa. Nggak boleh. Kita ngomong soal kenegaraan aja. Bahkan kadang-kadang kita sharing sama mereka. Bahkan ini pemangku moral. Bagaimana coba orang Kristen itu punya moral? Sama kayak saya juga begitu. Jangan buka kartu, nggak boleh. Paham? Ini Nabi ditegur nih. Di sini ditambah Nabi untuk menolak kalau ada orang model kayak gitu. Ya. Wa fihi mazidu tanfirin lahu sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ya penuh penolakan buat Nabi an musahabatihim, bergaul kepada mereka. Fa inal iqbala alal mudbir mukhillun bil muru'ah, sebab merespon orang yang enggak mau diajak dakwah itu sama juga mukhillun bil muru'ah, rusak etika namanya. Capek kita. Capek. Dah, barangkali itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi, jangan ayat ini dibawa legitimasi untuk kelakuan kita, jangan. Justru ayat ini menunjukkan ketinggian akhlak Nabi. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.